Ampun? Ampun. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Senang rasanya hari ini bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu di Lokakarya daring ini. Bapak Ibu, guru penggerak, beberapa waktu yang lalu kita sudah mempresentasikan tentang perkembangan prakarsa perubahan pada modul 1.3. Sekarang kita akan mempresentasikan rencana penyampaian penerapan disiplin positif di sekolah yang kita buat pada aksi nyata di modul 1.4. Sama seperti sesi sebelumnya, sesi ini nanti bertujuan untuk mengembangkan rencana ataupun strategi yang kita buat dengan adanya umpan balik dari rekan-rekan calon guru penggerak lainnya. Berbeda dari sesi sebelumnya, pada sesi kita kali ini, kita akan menuliskan rencana kita pada lembar kerja, rencana penyampaian disiplin positif pada papan Jambot, Bapak Ibu. Nanti bisa menuliskan rencana Bapak Ibu serta alasan pemilihan strategi yang Bapak Ibu pilih. Waktunya nanti cukup 1 menit saja. Lalu setelah itu, Bapak Ibu selesai menuliskan rencana tersebut, Bapak Ibu bisa melihat komentar dari rekan-rekan yang lain. Mungkin nanti bisa memberikan masukan, saran, ataupun pertanyaan. Untuk instruksi ini, apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Cukup, apakah Pak. Sudah cukup? Ya, Pak, paham, Pak. Ya. Cukup, Bapak Ibu? Cukup, Ya. Pak. Cukup, Pak. Cukup. Nah, jika tidak ada pertanyaan, baik, saya akan share screen dan Bapak Ibu bisa mulai mengerjakan. Ya. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Ya, Sampai Pak. Ya, Pak, sudah. Pak. Sudah, Pak. Baik, Bapak Ibu. Nampak, Pak. Ya, sudah. Silakan Bapak Ibu memberi komentar terkait dengan pertanyaan yang saya tuliskan di papan Jambot itu. Silakan Bapak Ibu, waktunya cukup 1 menit saja, nggih. Iya, Pak. Dari Pak Murti, rencananya mau menyiapkan segala sesuatu kegiatan lebih awal. Bagus sekali. Komentar dari Pak Setio, ini memberikan teladan yang baik. Bapak Ibu untuk komentar, ini saya berikan kelonggaran, keleluasaan. Bapak Ibu bisa memberikan komentar lebih dari 1, ya, sambil menunggu rekan-rekan kita yang lain.
Monggo Bu Hanifah, Pak Markasim. Ya. Terima kasih Pak Putih, ini sudah 2. Melaksanakan program pembiasaan. Ini belum ada namanya, bisa diedit lagi supaya Bu Iva, namanya cukup singkat disingkat. Pak Hamim ini jemput saya kok tidak keluar ya. Saya menyampaikan untuk apa yang dilakukan Anda itu datang tepat waktu. Oh, Oke, saya bantu Pak Markasim, nggih. oke, iya, oke. Markasim, gimana Pak? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu ya. Oke. Terima kasih. Pak Markasim datang tepat waktu. Masih ada yang lain Bapak Ibu yang bisa disampaikan? Waktunya masih cukup ya untuk menyampaikan komentar. Oke, hal-hal baru yang bisa panjenengan sampaikan lewat Jambot ini. Bu Murti selalu mengingatkan satu sama lain jika ada sikap yang melenceng dari sikap disiplin. Kemudian ini mengajak siswa membuat kesepakatan bersama. Ini dari siapa ya? Apa Pak? Yang ini siapa pembantu umumnya? Sebentar Pak. Tak apa. Bu Iva di-mute ya. Oke, saya mute-nya. Oke. Mohon maaf di mute. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang lain yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini? Saya yakin semakin banyak yang panjenengan berikan, ini bisa memberikan kontribusi bagi rekan-rekan kita terkait dengan apa yang harus dilakukan nanti ke depannya dalam rangka penerapan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Sambil menunggu, mungkin saya ingin berbagi budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan Bapak Ibu ya, atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada anak didik kita ya, agar nantinya ke depan ini menjadi pribadi yang kritis, penuh tanggung jawab, hormat, sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Jadi mungkin arah kita ini lebih pada actionnya nanti. Monggo Bapak Ibu, saya tunggu komentar dari panjenengan. Baik Pak Halim, saya melihat teman-teman sudah banyak memasukkan pendapatnya. Yang pertama itu dari Pak Murti, menyiapkan segala sesuatu berkaitan lebih awal. Ya, ini memang cocok lebih awal kita siapkan. Kemudian
yang kedua masih dari Pak Murti, selalu mengingatkan sesuatu ya satu sama lain jika ada sikap yang melenceng dari sikap disiplin. Kemudian yang dari Pak Budi Setio, memberikan teladan yang baik. Cocok juga ini. Jadi harus ada yang menjadi contoh, terutama dari Bapak Ibu guru. Kemudian melaksanakan program pembiasaan. Yang dimaksud ya pembiasaan yang baik yang ada di sekolah. Kemudian mengajak siswa membuat kesepakatan. Ini penting karena nanti yang akan kita laksanakan nanti adalah apa yang diinginkan oleh siswa, kemudian apa yang diinginkan oleh pihak sekolah. Sehingga salah satu hal yang penting adalah bersepakat dengan siswa untuk melakukan sebuah kegiatan, terutama yang direncanakan di atas, yaitu disiplin positif. Kemudian salah satu saja dari bagian positif adalah datang tepat waktu. Kemudian membuat kesepakatan dengan siswa tadi sudah sama dengan yang saya bacakan di atas. Sehingga ada 1, 2, 3, 4, ada 5 materi pokok, ada 5 pokok mungkin Pak Hamim yang kalau saya boleh menyimpulkan seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Hamim, monggo. Terima kasih Pak Markasim, luar biasa. Ya. Ada hal menarik ya Pak Ibu ya. Dari komentarnya Bu Iva ini kita membuat sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini berarti sesuatu yang juga masuk dalam program sekolah, begitu Bapak Ibu ya? Iya. Jadi kesepakatan ini dibuat bersama dari seluruh komponen yang ada di lembaga tersebut. Ya. Kira-kira mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa memberikan contoh kira-kira kesepakatan, misalkan contoh konkretnya yang bisa diberikan seperti apa Bapak Ibu ya kira-kira? Nah, mungkin saya Pak Hamim menyampaikan pendapat. Ya, terima kasih. Saya silakan, Bu. terdengar ya, Pak? Silakan. Ya. Sangat jelas, Jadi, sangat jelas. Bu. Ya, jadi gini Pak Hamim, menurut saya kita punya perwakilan-perwakilan kelas, MPK kelas itu kemudian dari OSIS, ketika kita menyusun sebuah peraturan atau keyakinan yang mau kita yakinkan kepada siswa, itu kita membuat sosialisasi, kita sosialisasikan terhadap siswa. Nah, ini nanti harus disosialisasikan dulu kepada siswa, kepada orang tua, dan kepada guru. Nah, ini nanti akan muncul sebuah diskusi, kesepakatan, apakah aturan itu keberatan atau bisa dilaksanakan atau tidak. Jadi kita buat kesepakatan dulu. Nah, kesepakatannya pertama di aturannya, kemudian di pelaksanaannya, dan bagaimana kalau terjadi pelanggaran, apa yang dilakukan. Kalau pembiasaan penerapan disiplin positif itu akan kita laksanakan karena sudah menjadi kesepakatan bersama sehingga bisa kita laksanakan. Demikian Pak. Ya. Luar biasa Bu Iva. Mungkin dari yang lain. Terima kasih. Ini saya tangkap alurnya sudah memenuhi dari apa yang kita peroleh kemarin Bagja ya. Jadi strateginya seperti itu Bu Iva ya, luar biasa ya. Ini mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan masukan atau ada tambahan, monggo silakan terkait dengan bentuk-bentuk kesepakatan ya. Mohon maaf Pak Hamim, waktunya sudah sedikit Pak ya. Ya sedikit terkait dengan rencana Bapak Ibu, ini untuk actionnya kalau kita melihat dari pertanyaan yang ada ini luar biasa jawaban dari Bapak Ibu, komentar-komentarnya luar biasa. Mudah-mudahan apa yang tertuang di sini ini bisa kita sepakati bersama di lembaga kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu atas atensi dan kontribusinya pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, di siang ini yang sudah semakin panas ini ya, bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, di sesi kita kali ini yaitu di lokal karya yang ketiga ya, nanti kita akan belajar lebih banyak tentang peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu nanti kita akan belajar memahami ya lebih dalam tentang penerapan ya konsep ini. Nah, nanti Bapak Ibu kita dalam ini ya peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran ini. Nah, kita akan fokus pada pemahaman ya tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Bapak Ibu masih ingat ya, pembelajaran yang berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid. Nah, Bapak Ibu nanti di sesi kita kali ini nanti saya akan memberikan Jamboard ya untuk Bapak Ibu semuanya. Nanti Bapak Ibu dapat bisa mengisi ya pendapat Bapak Ibu terkait pertanyaan ya. Jadi pertanyaan yang akan saya sampaikan adalah kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, nanti Bapak Ibu sebelum kita mengerjakan ini ada kesepakatan bersama ya, yaitu waktu menjawabnya paling kita beri batasan 1 menit ya. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa menuliskan di Jamboard-nya, dan nanti apabila dalam sesi tanya jawab Bapak Ibu bisa mengklik di tombol reaction dan memilih raise hand. Itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ini saya mohon izin untuk menampilkan Jamboard-nya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan ya pendapat atau gagasannya melalui Jamboard ini. Monggo Bapak Ibu. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki pendidik ya dalam penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang mengakomodasi ya, mengakomodir kebutuhan belajar murid. Monggo Bapak Ibu. Sudah ada yang masuk. Dari Ibu Iva. Dalam pembelajaran yang berdiferensiasi adalah kemampuan guru menemukan kompetensi siswa sesuai dengan kodratnya. Kemudian menyusun RPP dan remedi. Bagus sekali Ibu Iva. Terima kasih Bu Iva. Monggo ada lagi yang masuk ini. Ini ada dari Bapak Murti. Bapak Murti berpendapat harus mempunyai kemampuan mengidentifikasi kebutuhan, minat, bakat siswa, dan terampil mengarahkan atau bagus sekali Pak Murti. Silakan, ini ada dari Bapak Markasim. Bapak Markasim menyampaikan pendapatnya yaitu memahami prinsip-prinsip fasilitasi. Terima kasih Pak Markasim. Jadi karena guru itu fungsinya juga sebagai fasilitator ya, jadi harus memahami prinsip-prinsip fasilitasi. Bapak Ibu bisa menyampaikan lebih dari satu pendapat ya, monggo. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain mungkin yang ingin menyampaikan, silakan. Jangan lupa kolomnya itu ya, mengisi di bawah itu ya tanda anak panah itu bisa diklik, nanti bisa menuliskan pendapat di situ.
Ada lagi mungkin Pak Murti atau Bu Iva bisa mengirim pendapat lagi, enggak apa-apa, monggo. Mungkin dari Pak Hamim ya, ini yang belum. Sudah, Pak. Yes, Sir. Belum kelihatan Pak ya. Oh, belum. Belum. Bentar, mungkin ada trouble Iya. di- Jadi kendala sinyal juga Pak Ibu ya. Nah ini Pak Markasim buat lagi ya ini. Rencana sudah muncul, Pak. Sudah ada 2 tadi saya kirim. Kok belum muncul Pak ya? Belum ada, Amin. Tuh, Ya, belum ada Pak kami. di tempat saya sudah ini. salah Ini Pak Kam. kirimin. Coba dilihat tuh masih Pak. di yang pertama, mohon maaf. Iya. Halamannya Ini Pak Pak. Markas. Halaman Iya. Salah kedua, kamar, Pak. Pak. Bapak silahkan Salah kamar. dikirim ulang Pak Hamim ya. Ini Pak Markasim berpendapat lagi yaitu Ya, guru Pak, harus mohon mampu maaf. membuat pertanyaan romantik. Iya bagus. Ya monggo Pak Hamim untuk dikirim ulang. Ya ini saya Oke, tunggu. Nah, ini. siap. Nah ini terima Ya. kasih Pak Hamim. Ya ada anu. Mau peserta. Peserta itu kita tadikan dulu. Ya Pak Hamim berpendapat bahwa ini ya membantu sekolah menetapkan tujuan pendidikan. Ya bagus sekali. Kemudian yang kedua ini ada 2 pendapat ya dari Pak Hamim. Yang kedua adalah memperlancar proses belajar dan mengajar sehingga lebih efektif. Iya. Ini ada lagi dari Pak Hamim. Bapak Ibu, dari pendapat Bapak Ibu ini kita lihat ada hal-hal yang hampir memiliki kesamaan ya. Jadi kalau dari Bu Iva, pembelajaran yang berbeda adalah kemampuan guru menemukan kompetensi siswa sesuai dengan kodratnya. Ini hampir sama dengan pendapat Pak Murti ya. Jadi guru harus bisa mengidentifikasi ya kebutuhan siswa, minat, kemudian dari Pak Hamim membantu sekolah menetapkan tujuan, kemudian memperlancar proses belajar, kemudian menyusun ya kesatuan organisasi yang produktif. Ini jadi hampir samaan ya ini ya 3 pendapat ini. Kemudian dari Pak Markasim memahami prinsip fasilitasi dan mampu membuat pertanyaan pemantik. Ini juga ada kesamaan juga. Nah, Bapak Ibu mungkin dari pendapat teman-teman ini ada yang ingin menanggapi ya, Mbak. Ini ya yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Monggo. Monggo Pak Markasim mungkin ya. Mungkin dari saya, Pak, enggak apa-apa. Pak Budi, Ya. mohon izin. Ya. Ya, sedikit mungkin saya agak tertarik dengan apa yang disampaikan beliaunya Pak Markasim, mampu membuat pertanyaan pemantik ya. Pemantik ya ini ya. Iya, pemantik, Pak. Ya, pemantik ya. Ini sesuatu yang jarang kita lakukan ya di sekolah kita. Ini kan rasanya ingin menggugah apa yang sudah berlangsung lama, yang kita mungkin bisa katakan tidak ada perubahan yang signifikan. Dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik ini paling tidak menggugah dari semua komponen yang ada di lembaga. Bagaimana nantinya lahir seorang pemimpin pembelajaran yang dan bisa membawa perubahan yang sangat besar terhadap kegiatan yang memerdekakan anak sebagai subjek satu-satunya tujuan dari kemerdekaan belajar ini ya. Seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Hamim, luar biasa. Ini Pak Hamim menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Markasim ya, tentang perlunya ya untuk pertanyaan pemantik ya, untuk memancing atau menggiatkan anak-anak ya dalam proses belajar. Nah, monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan ya.
tentang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain. Silahkan. Mungkin saya Pak Setio Budi Iya, Pak Murti ya, menambahkan, Pak Murti silakan ya, Pak Murti. Pak Murti ya, silakan. menambahkan sedikit Bapak. Ya mungkin Oh iya, dengan pembelajaran yang berdiferensiasi itu, kita kan tahu banyak sekali perbedaan dari siswa kita, minat dan bakat mereka itu sangat berbeda-beda. Dan itu sudah dimiliki sejak kecil. Jadi saya kira untuk pendidik itu harus mampu mengidentifikasi setiap peserta didik itu. Jadi kita tidak salah langkah untuk menjembatani mereka, membimbing mereka untuk menuju ke arah yang dibutuhkan mereka itu. Ya, saya rasa seperti itu, Pak. ya, terima kasih Pak Murti, luar biasa sekali. Jadi Pak Murti kemampuan yang harus dimiliki ya. Jadi dalam penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Jadi mengakomodir kebutuhan siswa ya, guru harus bisa mengidentifikasi ya kebutuhan siswa, minat siswa, sehingga nanti tidak salah langkah ya dalam rangka belajar. Luar biasa Pak Murti, terima kasih. Mungkin ada lagi tambahan satu saja. Mungkin saya tambahkan Iya, Pak satu Setio. saja, satu dulu ya, satu saja karena waktu. Iya, Monggo Bu Iva. Ya, Bu Oke. Iva, monggo. Mungkin saya menambahkan Pak Setio untuk mengetahui kita sebagai fasilitator, guru harus mampu menemukan perbedaan siswa ini bisa dilakukan sebuah refleksi Pak Setio. Jadi setelah selesai pembelajaran itu kadang-kadang kita lupa untuk melakukan refleksi semua siswa seperti yang kita lakukan di sini di kelas CPP ini. Anak-anak kita minta untuk membuat refleksi apa yang sudah dia terima dan apa yang dia inginkan dan sebagainya, itu nanti bisa menjadi bagian dari referensi kita untuk mengetahui daya beda masing-masing siswa. Itu Pak Setio tambahan dari Iya, saya. terima kasih Mungkin Bu yang Iva, luar lain. biasa sekali ya. Jadi mengingat kita bahwa refleksi ya sangat penting ya. Itu sebagai apa ya, nanti umpan balik juga ya kita selama pembelajaran apa yang disukai dan apa yang tidak disukai sehingga kita tahu apa kebutuhan anak. Nah, Bapak Ibu ya, dari pendapat Bapak Ibu semua dapat kurang lebihnya ya, dapat saya simpulkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki pendidik ya dalam penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang pertama adalah pendidik harus bisa mengidentifikasi ya kebutuhan minat siswa, kemudian perbedaan-perbedaan siswa di kelasnya. Kemudian juga menyusun RPP atau rencana belajar yang memenuhi ya kebutuhan siswa. Kemudian juga kalau dari pihak sekolah ya menetapkan juga tujuan pendidikan. Kemudian juga ini menyusun ya organisasi, maksudnya sekolah itu yang produktif bagaimana. Common Goal harus di situ. Kemudian juga bagaimana guru itu memahami prinsip-prinsip ya sebagai seorang fasilitator pembelajaran, dan juga kemampuan guru dalam memberikan pertanyaan pemantik ya untuk memancing siswa lebih aktif dalam proses belajar. Bapak Ibu, kurang lebihnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah luar biasa sekali Bapak Ibu. Pertemuan kita hari ini telah apa ya, kita semakin memahami ya tentang konsep ya pembelajaran yang berdiferensiasi. Mari Bapak Ibu aplaus untuk kita semua, tepuk tangan untuk semuanya. Iya. Terima kasih luar biasa Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini apa ya bisa membawa manfaat kita untuk kedepannya kita sebagai seorang pendidik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyukseskan ya tujuan dari pendidikan nasional.